Gurita Entertainment. Nah, kalau kita sih tersinggungnya masalahnya waktu itu kita mau ada liputan. Waktu itu mungkin salah satu dari rombongan Cita-Cita berbicara ya. Boleh kamu wawancara liput Cita, tapi jangan sampai barengan sama kita gitu kan. Jangan barengan sama artis lain. Mungkin di situ lebih individual ya, aku rasa, karena kita rombongan sih ya jatuhnya. Kalau misalkan mau seperti itu ya jangan bareng sama kita gitu kan. Itu sih salah paham aja, karena kemarin sempat ke Hongkong tuh. Ke Hongkong, terus abis nyanyi kita langsung ke atas ke hotel. Kita nggak tahu kalau ada yang nonton, nunggu di bawah, terus nggak ada yang telepon. Waduh, nggak ada. Jadi kita pikir, oh ya udahlah, udah nyanyi ini selesai tugas tidur. Gitu loh. Ternyata setelah jam 8 malam, dari jam 3 sore, jam 8 malam baru bangun karena emang capek banget kan. Jadi pas baru bangun buka handphone, ternyata semua di Instagram pada ngambek lah. Gak ada yang janjian sama sekali. Kalau memang janjian kan kita selalu temuin gitu, baik di mana udah pasti kalau janjian. Salah paham seperti yang diungkapkan Cita boleh jadi benar. Karena nyatanya, selama ini Cita tidak pernah melakukan tindakan fatal seperti yang dituduhkan personil Dadali Band dan Septiani, TKI yang mengunggah kekecewaannya lewat video. Alih-alih menjauh, Cita bahkan mengaku selalu menjalin hubungan dengan penggemar dimanapun mereka berada. Selalu tiap hari ya, kalau kita ada waktu pasti kita selalu kontak dengan mereka gitu. Misalnya Cita ada yang dari Vietnam gitu, tapi kebanyakan sih orang Indonesia yang ada di luar sana. Terus juga kadang di Surabaya, kalau kita ke Surabaya karena kita sering ke daerah Jawa Timur ketemu. Lebih baik minta maaf sama semua media ya, karena jangan pilih-pilih ya. Walau bagaimanapun media itu yang membuat kita menjadi besar gitu kan. Jadi saya harap Cita minta maaf sama rombongan kita, manajemen kita, sama media dan warga BNI yang ada di Hongkong. Ya itu sih resiko ya, dari awal juga kan udah harus tahu resiko sebagai public figure seperti apa gitu. Yang pasti kan juga Cita kan milik semua, milik bersama. Jadi Cita harus tahu ada haters, ada lovers, ada haters. Menjadi public figure dengan segala resikonya memang tidak mudah. Setiap tindakan selalu menjadi sorotan, dan kesalahan yang dibuat bisa menjadi bumerang yang merusak citra diri. Semoga saja perhara yang terjadi antara TKI dan Dadali Band dengan Cita-Cita berakhir baik tanpa ada prasangka satu sama lain. Sesuai penjelasan Cita, ini adalah salah paham. Sekali, dua kali salah paham ya. Kalau berkali-kali gagal paham mungkin sebenarnya. Tapi ya udahlah, buat Cita ya harus dimengerti juga kan, pasti capek gitu loh. Fans-fansnya tolong mengerti juga, Cita ini kan banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau capek dan harus istirahat, ya kasih kesempatan lah istirahat gitu ya. Dan buat band Dadali, Cita nggak usah minta maaf ke Insert. Nggak ada salahnya Mbak Insert, nggak apa-apa kok, beneran deh. Kita nggak perlu minta maaf ya. Gurita Entertainment. Gurita Entertainment. Kebersamaan dari keluarga Dude Herlino dan Alisa Subhandono. Ini dia liputannya. Inilah sosok Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino, putra sulung Dude Herlino dan Alisa Subhandono. Tiga bulan itu nggak berasa sih, sekarang sudah mau 3 bulan. Rasanya baru kemarin saya lihat perut Ica, bergerak-gerak gitu ya. Melihat dia baru lahir, kemudian sekarang sudah besar, bahkan baju-baju yang untuk umur 3 bulan dan 2 bulan udah nggak cukup buat dia. Dia pakai baju umur 6 bulan sekarang. Bermata bulat dan berpipi tembem, si kecil Reindra sungguh lucu dan mengemaskan. Bayi yang baru genap 3 bulan, tepatnya baru lahir tanggal 19 Februari lalu itu, paduan sempurna Dude dan Ica. Ia mewarisi hidung dan bibir ayahnya, sementara matanya jelas milik Ica.
mirip siapa nih? Biasanya mirip mamanya, mirip papanya. Ini mirip kita berdua. Ada yang bilang matanya mirip Ica, tapi mukanya mirip papanya gitu. Tapi juga bilang mirip Parodi banget. Dan memang kalau misalnya dilihat fotonya gitu kan, setiap hari difoto gitu, terus mukanya memang masih berubah-berubah gitu. Jadi kadang kita kalau misalnya kadang kalau misalnya ketawa mirip Ica waktu kecil, terus tapi ada saat misalnya dia posisi lagi tidur itu mirip Parodi kecil gitu. Dia kalau ada kamera pasti dia lihat. Fokusnya langsung beralih gitu. Walaupun lagi main ya. Iya, kita gitu. Karena sejak kamera dia pasti langsung lihat. Entah itu kamera handphone. Dan terkadang malah kalau misalnya kita foto gitu ya, kan kita bisa ngeliat hasilnya, dia ikut lihat juga kayak ngelirik gitu. Riendra sering membuat gemas karena murah senyum. Lihat saja deretan foto-foto yang baru diunggah Ica di akun Instagramnya ini. Ya, Riendra seakan selalu bahagia dan mudah menebar senyuman. Dia tuh cabi banget kan gitu. Terus kayak maksudnya setiap misalnya kayak ada keluarga yang mungkin belum sempat ngejenguk, atau waktu pas di rumah sakit belum sempat ngejenguk, terus ngejenguk di umur dia yang sudah 2 bulan, pasti komentarnya kan, ya ampun gede banget gitu, ya ampun cabi banget pipinya gitu. Jadi akhirnya kita karena kita suatu saat kalau misalnya pas lagi dia tidur atau ya semakin hari itu semakin bulat gitu kayaknya. Ya gitu, kayak maksudnya sekarang dia udah bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih mainan atau bisa kita ajak ngobrol, terus itu tuh ada respon gitu dari dia, entah dia ketawa, entah dia tiba-tiba bingung atau apa gitu. Jadi lucu sih, perkembangannya cepet banget. Gurita Entertainment. Gurita Entertainment. Kita nggak suka fans atau haters dari Syahrini, tapi pastinya kita harus akuin ya kalau Syahrini di dunia entertainment Indonesia emang luar biasa banget. Karena apapun yang dikeluarkan oleh Syahrini, baik itu karya, jargon, fashion statement, semuanya tuh bisa jadi tren gitu. Apa sih rahasianya? Kenapa bisa banget mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti gayanya? Kita lihat aja ya video liputannya dari Syahrini. Semangat yang ditunjang kreativitas senantiasa menghantar seseorang pada kesuksesan. Mungkin itulah kata yang layak disematkan pada sosok biduan cantik Syahrini. Meskipun aroma sensasi sering disematkan kepadanya, namun dalam memandu busana dan gaya sehingga tampil anggun dan mempesona, tetaplah Syahrini jagonya. Layak pula lah jika sosok Syahrini dinobatkan sebagai trendsetter cetar membahana, melahirkan ide-ide kreatif, menjadi pusat perhatian dan diikuti kebanyakan orang. Dan tim Insert pun berhasil mengungkapkan beberapa fakta menarik seputar Syahrini dan ide-ide kreatifnya sebagai trendsetter. Memacu inovasiku, ingin menginovasi kreativitasku semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya mau nonton disukai ya, udah bagus gue, kan nggak gitu ya. Jadi nggak kreatif akhirnya. Tapi kalau ada hal-hal seperti ini tuh jadi kreatif. Oh, berarti sisi ini kita harus perbaiki, sisi yang kiri kita perbaiki, yang depan kita perbaiki, belakang perbaiki. Jadi itulah yang selalu ingin ada dan selalu menginovasi aku gitu dalam hari-hari pekerjaanku. Esensi daripada sensasi karena memang ada prestasi dan karya yang dibuat oleh seseorang. Aku yakin daripada pemberitaan yang bergulir hari ini yang terkait dengan aku khususnya ya, pasti itu ekses daripada satu buah karya yang memang dimakan oleh masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Kan kita melihat yang
Selalu menyuguhkan penampilan spektakuler, berbalut aneka model fashion, rupanya menjadi pertanda mengapa Syahrini dinobatkan sebagai trendsetter. Inspirasi yang terungkap melalui penampilannya pun laris manis diikuti masyarakat dan secara tidak langsung mendatangkan berkah bagi sejumlah pedagang. Lihat saja tudung Fatimah, baju kantoran, dan baju kaftan yang pernah dipopulerkannya. Aku rasa banyak juga yang fashionable, yang stylish, penyanyi-penyanyi atau teman-teman seniman yang lain ya. Tidak pernah aku sangka ini akan menjadi sebuah tren ya. Tidak pernah aku sangka ini akan menjadi sebuah fenomena yang diikuti banyak orang. Jadi aku mengalir natural begitu aja, hari ini maunya begini, nanti aku posting besok pagi. Hanya misalkan di butik mana sudah ada baju ala Syahrini, ini kan gitu ya. Tas Syahrini, ini Syahrini, hari ini gak apa-apa buat aku. Kalau memang penjual-penjual, pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha di bidang fashion memakai namaku, akhirnya menjadi lahan rezeki buat mereka, kan keberkahannya jadi ke aku. Gurita Entertainment. Gurita Entertainment. Saya pikir hanya ada di dalam cerita film, hanya cerita-cerita novel ataupun apa, tapi ternyata dalam kehidupan nyata memang real, dalam kehidupan selebriti kita pun ada. Dan itu langkah yang baik daripada pernikahannya ditutupin, Bella kawin gak jelas juga suaminya, kan lebih jelek kan, kok ini kan lebih jelas gitu loh. Nanti itu status, terus mengenai suami, mengenai dokumen, itu nanti bakalan dijawab sama suami aku aja gitu. Jadi sekarang aku yang pasti aku sekarang lagi bahagia-bahagia aja, terus gak ada masalah. Ya itu udah pilihan aku lah gitu. Semuanya pasti ada alasannya gitu. Aku memilih ini semua pasti ada alasan. Jadi ya inilah udah jalan hidup aku. Aku juga gak bakal pernah nyangka aku bisa rela gitu loh menjadi istri kedua. Tapi ya setelah aku jalanin ternyata wow gitu, bahagia. Karena di sini nggak ada yang bilang, nggak ada yang kayak misalnya kata orang merebut suami orang. Itu kan kalau merebut kan kita nggak dapat nggak dapat persetujuan. Kan aku dapat isi gitu. Jadi fine aja. Tapi kan statusnya juga status dari Mas Yudi sendiri di KUA nih, katanya perjalanan nikah. Kalau masalah itu nanti suami aku yang bakalan ngomong. Aku nggak berhak untuk ngomong masalah itu karena semuanya masih dalam proses update. Saya pikir hanya ada di dalam cerita film, hanya cerita-cerita novel ataupun apa, tapi ternyata dalam kehidupan nyata memang real, dalam kehidupan selebriti kita pun ada. Dan itu langkah yang baik daripada pernikahannya ditutupin, Bella kawin gak jelas juga suaminya, kan lebih jelek kan, kok ini kan lebih jelas gitu loh. Gurita Entertainment.